Nah, tadi kan yang kita gunakan untuk membangun decision tree itu disebut dengan non-data atau data training di sini. Jadi, dari tadi ceritanya kita membangun decision tree menggunakan data training. Kalau nanti ada data testing, maka kita tidak mengulang membangun decision tree lagi, tetapi hanya menggunakan decision tree yang sudah jadi ya, untuk menentukan outputnya apa gitu ya. Dan itu adalah proses testing, kita menggunakan data testing. Nah, contohnya sekarang ini data yang berbeda ya. Untuk kita punya pendaftarnya di sini masih sama ya. Di sini ada accepted-nya yes dan no. Terus atributnya ada GPA, psikologi, sama interview ya. Dan pendaftarnya ada G1 sampai G4. Misalkan kita akan bangun decision tree-nya ya, dengan hanya one level decision. Berarti one level decision-nya, misalkan kita hanya gunakan GPA ya. GPA berarti ada good, average, poor gitu. Nah, di sini untuk menghitung akurasinya gimana? Berarti ya tinggal kita cocokkan aja ya. Dari sini kalau yes berarti ini kan tadi decision dari decision tree, ini target target data aktual yang kita ketahui ya. Kalau sama-sama yes berarti benar. Kalau data yang ini harusnya no. Terus diprediksinya sebagai yes berarti salah gitu ya. Sehingga kita bisa hitung akurasinya adalah 11/14 ya. Kita dapat akurasinya adalah 78%. Ya, dan kalau untuk data training akurasi segini ini bisa dibilang masih belum bagus gitu. Maka kita bisa bangun decision-nya tree-nya sampai selesai gitu ya. Misalkan di sini pakainya GPA di atas ya sebagai root-nya. Terus psikologi, kemudian interview ya, sehingga decision tree-nya jadi seperti ini. Ini bisa saya bilang decision tree-nya sangat rigid gitu ya. Untuk data training-nya ternyata akurasinya adalah 100%. Dari sini ya, kita ditanya gitu, mana yang lebih bagus? Kita punya tree yang hanya satu level, akurasinya adalah 78%. Kemudian kita punya decision tree yang tadi sampai selesai ya, akurasinya adalah 100%. Tapi kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik di sini, karena kita hanya pakai data training, dan training itu kita gunakan untuk membangun decision tree-nya ya. Maka sebenarnya goal kita ya ketika menggunakan machine learning itu adalah tidak hanya menghitung atau mendapatkan performansi yang bagus di non-data atau di trend data di sini, tetapi kita juga harus membangun model machine learning yang performansinya itu bagus untuk unseen data points, untuk data testingnya gitu ya. Makanya seperti yang sebelumnya dijelaskan, maka di sini datanya kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama trend data itu untuk membangun model decision tree-nya ya. Data validasi ini untuk mengecek apakah model decision tree-nya itu udah bagus atau belum. Tapi ini biasanya digunakan untuk pada proses training, maksudnya bukan digunakan untuk membangun decision tree, tapi untuk ngecek ya. Dan biasanya ini digunakan untuk hyperparameter tuning gitu ya, memilih hyperparameter yang terbaiknya ya. Kalau tadi kan di sini decision tree, misal kita bisa ukur dari hyperparameternya itu adalah depth-nya ya, atau kedalamannya ya, atau nanti bisa juga jumlah node dalam yang ada di dalam decision tree itu. Dan data validasi ini kita treat sebagai unseen data ya di sini, meskipun tabelnya kita sudah ketahui. Nah, kemudian di akhir sendiri nanti kita akan punya testing data ya. Ini kita akan ukur performansi akhirnya dari model decision tree ya, atau model machine learning lainnya itu, apakah hasil dari training dan validasi ini berapa gitu performansinya, apakah udah beneran bagus atau belum gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Misal untuk yang unseen data, misal ini data validasinya ya, kita dapatkan di sini untuk decision tree-nya yang kedua. Ini kan tadi trainingnya itu akurasi trainnya adalah 100% ya. Sedangkan untuk data validasi ternyata cuman 66,6% gitu. Maka ini jauh banget ya, dari 100% ke 66. Kita bisa bilang nggak bagus gitu ya untuk decision tree yang kedua itu. Nah, yang pertama gimana? Tadi kan trainingnya adalah 78% dan validasinya 76 ya. Ini kalau saya sih bilangnya ini masih underfit gitu ya, jadi belum bagus juga gitu. Meskipun perbedaannya nggak terlalu jauh gitu. Ya, sehingga untuk yang tree yang kedua yang sangat rigid itu, ini kita bisa bilang ya, kasus ini adalah overfit, di mana untuk akurasi trainingnya 100% ya, kemudian validasinya 66, ini kan sangat drop gitu ya, jadi ini belum bagus, kita sebut dengan overfit. Nah, kalau yang tree yang pertama, ini kan
trennya hanya dapat 78 ya, validasinya 76. Nah, meskipun ini nggak terlalu jauh dropnya, tetapi ini belum terlalu bagus juga ya, sehingga kita bisa bilang di sini underfit. Biasanya kalau overfit itu penyebabnya adalah ini tree-nya terlalu kompleks ya. Underfit ini tree-nya terlalu sederhana. Ya, ini kalau kita lihat dari misal tree size-nya ya, kita bisa bilang di sini jumlah node-nya. Kemudian yang vertikalnya ini adalah akurasi ya. Misalkan di sini ini yang garis solidnya itu adalah akurasi untuk trend data, yang putus-putus adalah test data ya. Overfit yang mana? Yang di sebelah sini ya. Ini bisa kita lihat ya, untuk trainingnya itu sangat tinggi gitu. Terus untuk validasinya ya, ini sangat dropnya jauh ya. Kita bisa lihat di sini gapnya sangat besar. Maka ini kita bisa bilang overfit gitu. Penyebabnya tadi ya, modelnya sangat kompleks gitu, dan ini ditandain dengan poor predictive performance ya untuk unseen data point. Kalau di decision tree berarti di sini kita bisa bilang tree-nya sangat too deep gitu ya. Jadi kedalamannya itu sangat banyak. Nah, kalau underfit ini berarti modelnya sangat simple ya, dan biasanya bisa kita naikkan lagi akurasinya gitu ya. Ini poor predictive performance untuk data training ya. Kalau data trainingnya aja akurasinya belum cukup, apalagi di data validasi dan data testing gitu ya. Untuk menangani hal tersebut ya, yang khususnya overfitting, untuk decision tree di sini ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang pertama adalah reduce error pruning atau disebutnya sebagai REP ya, dan rule loss pruning atau RRP. Dan di sini kita bisa gunakan ya data validasi untuk ngecek tree-nya sudah bagus atau belum. Yang pertama di sini ada reduce error pruning ya. REP sendiri ini kita bisa track akurasinya ya dari ID tree itu menggunakan data validasi ya. Jadi biasanya kalau yang di REP ini, ketika misalkan kita tadi kan dari root ya, terus ada percabangan gini ya. Ini misal di sini ada yes, ini no. Nah, dari sini kita hitung dulu akurasi validasinya berapa gitu ya. Akurasi validasinya berapa? Terus ternyata yang no ini datanya masih belum homogen ya. Jadi di sini ada yes dan ada no. Jadi ini kita bisa pilih atribut yang lain. Terus ada percabangan lagi ya. Kemudian misalkan di sini maaf ini kasih yes, ini yes, kita kasih no. Nah, dari sini kita hitung lagi akurasi validasinya. Kalau akurasi validasinya masih naik ya, berarti yang ini kita masih bisa lanjutkan. Tetapi kalau misal ini di sini 78, sedangkan ke level 2 ya, jadi 50%, maka kita bisa cut sampai sini gitu ya. Tapi kalau ini 78 ternyata jadi 85, ya kita lanjutkan lagi ya. Dilanjutkan, dihitung lagi validasinya sampai selesai gitu ya. Jadi kalau menggunakan REP, selagi kita bangun tree-nya ya, level pertama kita hitung validasinya ya. Terus ke level kedua kita hitung lagi validasinya. Kalau masih naik berarti kita lanjut ke level 3 ya. Kalau turun berarti kita tetap di level kedua gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dari yang ini ya, berarti kita sebenarnya bisa hentikan untuk pembangunan tree-nya sampai yang di garis merah ini ya. Kenapa? Karena di sini trainingnya yang solid ini kan training ya. Terus ini harusnya test set nggak boleh ada di sini karena ini hanya dipakai pada saat tree-nya sudah jadi ya, dan di ujung sendiri kita cek data testing ya, jadi nggak boleh ada di situ. Jadi di sini ini kan kita bangun tree-nya pada node-nya 5 masih naik, node-nya 10 masih sama-sama naik ya akurasi training dan validasinya. Terus 15 ini masih ya, 20 sampai di 40. Di 40 di titik ini kan masih sama-sama naik. Tapi ketika kita naikkan lagi menjadi 45, ternyata trainingnya naik, validasinya turun gitu. Jadi kita bisa stop sampai di yang warna merah ini. Itu REP ya. Sekarang ada rule post pruning. Kebalikan dari REP, kalau RPP atau rule post pruning ini, kita bangun tree-nya dulu sampai selesai. Kalau overfit gimana? Nggak apa-apa, kita biarin dulu ya. Jadi ketika dibangun decision tree-nya itu, kita nggak hitung dulu untuk akurasi trainingnya. Jadi kita biarin dulu sampai selesai. Kemudian ketika sudah selesai ya, misalkan decision tree-nya jadinya seperti ini kita akan pruning ya, dari yang leaf node-nya, atau dari decision node yang paling bawah. Contohnya, sebelum di pruning kita hitung dulu untuk akurasi training dan validasinya ya. Kita hitung dulu, di sini akurasinya 100%, trainingnya, validasinya adalah 68.
dan rata-ratanya adalah 81. Kemudian setelah itu kita pruning. Nah, tadi kan pruningnya dari yang decision node yang dekat ke leaf node ya. Jadi di sini yang bisa dipruning adalah yang ini, psikologi ini, interview yang ini, sama interview yang ini ya. Jadi nggak bisa kita langsung pruning yang psikologi ini karena di sini masih ada satu lagi gitu ya. Misalkan yang akan kita pruning adalah yang ini ya, yang psikologi ini. Kita pruning, kita hitung akurasinya lagi ya, training dan validasi, dapatnya 86, dan ini naik ya, tadi kan 81, sekarang jadi 86, maka yang ini memang bisa kita pruning. Gitu. Terus habis ini ada lagi nggak yang bisa di pruning ya? Misalkan yang ini kita pruning nih, ya. Ini di pruning, kita kasih no ya. Kenapa no? Karena di sini ininya 3 yes, ya, 1 no. Jadinya kita ambilnya yang no. Ya. Terus kita hitung lagi, tadinya 86, terus setelah kita pruning jadi 89, maka oh ini bisa di pruning gitu ya. Terus misal yang selanjutnya yang ini, yang interview ini ya. Kita pruning kelasnya, di sini ada 1 yes, 3 no ya. Harusnya kan jadi no, tapi kalau ini jadi no, maka ya langsung ini otomatis yang ini juga di pruning juga ya. Jadi no, 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 jadinya di sini langsung no, nggak usah manggil psikologi. Contohnya aja kita kasih yes aja gitu ya, biar yang psikologi ini nggak otomatis ke pruning. Kita ganti yes. Ternyata masih naik ya, jadi 92, maka itu masih di pruning. Ya. Selanjutnya kita pruning yang ini. Jadi yes, nanti ternyata turun gitu. Tadi kan 92 ya, ketika belum di pruning, ini jadi 86, maka yang itu tidak kita pruning ya. Jadinya sampai sini. Ini adalah hasil akhir dari decision tree-nya.